kawan-kawan semua. Kita mendapatkan dalam 3 bulan ini berita yang menarik dan sekaligus berita yang optimis ya, di mana Danantara, salah satu entitas di dalam sirkulasi keuangan Indonesia, itu sudah akan masuk dan menyatakan akan menjadi bagian dari pemain yang membantu agar pengolahan sampah di Indonesia menjadi lebih terakselerasi. Dan tentu saja berita gembira ini diperlukan dan sangat disambut oleh situasi kondisi pengolahan sampah kita yang memang sedang membutuhkan unsur-unsur entitas-entitas dalam suntikan pendanaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu persis bahwa Danantara ini masuk tentu dengan kalkulasi-kalkulasi selain misi utama ya. Misi utama BUMN itu kita ingat kembali ada 2, misi penugasan dan misi yang disebut dengan pemerataan. Pemerataan apa? Pemerataan masyarakat menikmati layanan publik. Jadi 2, saya ulang kembali. Pertama adalah penugasan, ini betul-betul penerobos, pembuat pasar itu sendiri, pelaku yang melakukan kestabilan, karena memang tugas apapun misinya adalah misi negara. Dalam hal ini misi yang diberikan oleh pemerintahan ya, yang ada pada saat itu. Kedua adalah bagaimana BUMN bisa melakukan pemerataan ya, pemerataan dalam layanan publik biasanya ya. Nah, barulah nanti ada BUMN yang ditugaskan mencari, menambah dan meningkatkan pendapatan negara ya, meningkatkan pendapatan negara. Itu penting dulu. Bagaimanapun juga BUMN oke, kumpulan banyak produksi, kumpulan banyak uang. Ya, tunggu dulu misinya apa? Ada 2 tadi kan, misi kesejahteraan atau misi penugasan. Ya. Kembali kita ke masalah persampahan kita. Kita tahu persis begitu banyaknya infrastruktur yang sudah ada berjalan dan bagaimana pula pada infrastruktur di kabupaten kota itu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Nah, salah satu problemnya selain masalah sumber daya manusia, tata kelola, adalah masalah langkanya, terbatasnya biaya yang bisa disuntikkan untuk investasi. Tapi ingat, tidak hanya investasi, ada lagi biaya untuk melakukan pelaksanaan dari hari ke hari, bulan ke bulan, yang kita sebut dengan biaya operasi dan perawatan ya, OM, operasi and maintenance ya. Jadi sebenarnya kawan-kawan, dengan masuk berita dan kemudian dinyatakan Danantara akan masuk dengan sejumlah dananya, ini akan membuat konstelasi para pelaku persampahan itu menjadi lebih bergairah. Kenapa? Karena isu ini, sebatas isu dulu, isu ini akan membuat pasar semakin percaya. Yaitu para pelaku, oh ya, ini sudah akan ada nih, negara sudah akan sungguh-sungguh nih, karena BUMN sudah masuk ke sini. Ya. Selangkah lagi mungkin bisa jadi ini akan terbentuk pengolahan sampah yang dilakukan oleh BUMN. Sekarang baru akan injeksi terhadap struktur pendanaan, struktur pembiayaan, dan struktur keuangan secara keseluruhan. Oke, jadi kita merasa betul bahwa kita ingin tahu nih dan merasa kira-kira apa ya yang menyebabkan ketika penugasan tersebut diberikan kepada Danantara dan faktor kunci apa yang sudah dihitung oleh Danantara. Kita tahu persis. 1, Danantara belum pernah punya pengalaman dalam panjangnya proses sistem, subsistem di dalam pengolahan sampah. Belum pernah Danantara punya track implementasi atau track record di sini. Tapi Danantara sudah menyatakan akan masuk. Makanya indikasinya adalah penugasan ini ya, penugasan. Kedua, apakah betul-betul Danantara sudah mengerti betul permainan, pola, ataupun bagaimana interaksi para pelaku yang ada di dalam persampahan Indonesia, yang keseluruhannya itu disebut dengan ekosistem pendanaan dan pembiayaan di dalam persampahan. Saya kira juga belum.
Ya, jadi dua indikasi ini, checkpoint ini sudah memastikan bahwa kenapa Danantara masuk? Ya karena penugasan. Jadi kawan-kawan, kita patut menduga dia adalah penugasan. Nah, sekarang kita coba kupas sedikit. Betulkah Danantara punya perhitungan yang tepat di sini? Tentu kita tidak bisa menduga-duga di luar. Kita harus bicara kepada orang-orang yang terlibat, orang-orang yang mengemudikan Danantara atau para policy maker yang ada di sekitaran Danantara, keuangan, kemudian kementerian dan sebagainya. Apa yang ingin kita sampaikan berikutnya adalah selain berita baik, kemudian ini adalah penugasan. Yang ketiga, tahu persis di mana Danantara harus memulai. Jadi kalau kita pakai skema yang sudah kita tahu dan menjadi kelaziman, sebuah terobosan itu harus smart, kan gitu. Spesifik, measurable, achievable, kemudian reliable, dan time bound ya. Jadi memang smart ini menjadi salah satu alat ukur lah atau cara kita melihat Danantara akan paling tidak udah membaca melalui 5 indikator itu, smart itu ya. Time bound jangan lupa tuh yang terakhir ya. Spesifik ya, sampah adalah hal yang spesifik dalam layanan publik yang berpuluh tahun itu dilakukan dan kita belum mencapai titik optimum dimanapun di negeri kita ini. Termasuk DKI sebagai ibu kota pun kita belum bisa memastikan itu ada optimasi di situ ya. Bisa diukur, bisa dicapai dan seterusnya. Jadi komitmen saja itu tidak cukup. Yang diperlukan adalah cara cepat Danantara untuk bisa memastikan penugasannya ini berjalan dan sukses. Nah, untuk itu kita sebagai pelaku ingin memberikan gambaran karakter persampahan Indonesia itu. Belum lengkapnya sistem dan ekosistem pengelolaan persampahan di Indonesia. Sistem sudah dicoba berkali-kali, dicoba dan dipraktekkan berbagai macam hal ya, dari hulu sampai ke hilir. Bagaimana terobosan pertama dibuat untuk menekankan kepada proses pengelolaan manajemen di TPA. Dan itu sudah dilakukan. Dan ternyata ketika TPA diberi perhatian sangat besar, sampai dengan saat sekarang pengelolaan TPA itu masih memerlukan perbaikan-perbaikan. TPA harus ditutup kemarin. Ada sekian kota yang sudah diberi surat kepastian TPA-nya harus ditutup. Apakah TPA itu salah? Tidak. Apakah SOP di TPA tersebut kurang tepat? Juga tidak. Yang terjadi adalah kurang disiplinnya kita di dalam TPA, pengelolaan TPA. Tetapi roh dan darah dari itu semua adalah kurangnya uang, ya, kurangnya uang. Barangkali di sini nih, TPA masuknya Danantara bisa jadi melalui yang spesifik dilekatkan atau didekatkan di dalam TPA.